Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali maratan ukhra Mai Saidah. Kembali lagi bersama Saidah. Di video kali ini Saidah akan menjelaskan atau membicarakan sedikit tentang titik artikulasi atau daerah artikulasi dan tentang cara artikulasi dan berupa contoh dari kedua tersebut dari mata kuliah pengantar linguistik umum. Selamat menyaksikan. Apa sih titik artikulasi itu? Artikulasi itu di dalam fonetik disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, atau bisa dikatakan sebagai suatu yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan gitu loh. Jadi titik atau daerah artikulasi ialah tempat tersedianya pertemuan antara bagian rahang atas atau kulator pasif dan rahang bawah artikulatoris aktif. Nah, ada berapa sih? Di dalam buku Abdul Khair itu ada 25 titik artikulasi. Yang pertama yaitu paru-paru atau lung. Yang kedua ada batang tenggorokan. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan. Yang keempat ada pita suara. Yang kelima ada krikoid atau krikoid. Yang keenam ada tiroid atau lekum. Yang ketujuh ada aritenoid atau aritenoid. Yang kedelapan dinding rongga kerongkongan. Yang kesembilan epiglotis. Yang ke-10 akar lidah. Yang ke-11 pangkal lidah. Yang ke-12 tengah lidah. Yang ke-13 daun lidah. Yang ke-14 ujung lidah. Yang ke-15 anak tekak. Yang ke-15 anak tekak. Yang ke-16 langit-langit lunak. Yang ke-17 langit-langit keras. Yang ke-18 gusi lengkung kaki gigi. Yang ke-19 gigi atas. 20 gigi bawah. 21 bibir atas. 22 bibir bawah. 23 mulut. 24 rongga mulut. 25 dan rongga hidung. Yang saya sudah pelajari itu ada 11 titik artikulasi. Yang pertama yaitu ada bibir, yang mana bibir itu disebut dengan labium, yang ketika diucapkan menjadi labial, atau dalam bahasa Arabnya yaitu safatun menjadi safawiyun. Kemudian yang kedua ada dentum. Dentum itu disebutnya dengan dental, yang berarti kan gigi, yang mana di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai sinun atau asnani. Kemudian yang ketiga itu ada gusi atau avelum, yang disebut aveolar. Nah, di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai lasatun atau laswiyun. Kemudian yang keempat ada langit-langit keras. Di langit-langit keras itu di atas lidah. Nah, itu tuh disebut dengan falataim atau falatar. Nah, di dalam bahasa Arab itu tuh disebut sebagai ghorun atau ghoriyun. Kemudian yang kelima yaitu ada langit-langit lunak. Jadi tadi kan langit-langit keras, yang sekarang langit-langit lunak atau disebut dengan di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai tobakun atau tobakiyun. Kemudian yang keenam yaitu ada anak tekak atau uvular. Nah, anak tekak itu agak nggak terlalu jauh dari langit-langit lunak. Dan disebut juga sebagai fular atau di dalam bahasa Arab sebagai lahatun atau lahwiyun. Kemudian yang ketujuh itu ada ujung lidah. Lidah bagian ujung disebut sebagai apex atau dipanggil sebagai pipeksal. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan sebagai zalkiyah atau torfun atau torfiyun. Kemudian yang ke-8 itu ada daun lidah. Jadi selain ada ujung lidah tetapi juga ada daun lidah. Nah, daun lidah ini disebut sebagai laminum atau laminal. Di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai janibun atau janibiyun. Kemudian yang ke-9 yaitu ada tengah lidah. Tadi kan daun lidah, sekarang itu tengah lidah. Nah, tengah lidah itu disebut sebagai medium atau medial. Di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai wastun atau wasatiyun. Kemudian yang ke-10 ada belakang atau pangkal lidah. Tadi udah ada ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, sekarang ada pangkal lidah, yang mana disebut sebagai
dorsum atau dorsal. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan sebagai kosia atau jujurun atau jujeriyun. Nah, kemudian ada tenggorokan. Nah, tenggorokan ini disebut sebagai paring atau tertinggal. Kemudian ada glatik dan pita suara. Nah, itu adalah beberapa titik artikulasi yang sudah saya pelajari dan yang saya ketahui dalam panggilan-panggilannya itu seperti apa, disebut seperti apa. Nah, tadi di dalam buku Abdul Khair itu ada 25, tetapi yang saya ketahui dan beberapa yang disebut dengan nama lain itu ada 13. Kemudian setelah kita mengetahui tadi itu titik artikulasi atau makharijul huruf, saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari makharijul huruf tersebut. Di dalam buku Ilmul Aswat karya Dr. Nasruddin Idris, ia menyebutkan bahwa keseluruhan sifat makhraj itu terbagi menjadi beberapa sifat-sifat makhraj yang ada. Nah, apa aja sih? Ada pertama al-aswat al-majhurah, yaitu bunyi bersuara tapi hidup. Terus ada al-aswat al-mahmusah, itu ada bunyi tidak bersuara atau mati. Ada al-aswat al-infijariyah, yaitu bunyi letupan atau hambat. Terus ada al-aswat al-ihtikakiyah, yaitu bunyi geseran atau frikatif. Ada as-saut al-majduj atau bunyi paduan. Ada as-saut al-janibi atau bunyi samping, atau au-sautani al-infiyan, bunyi nasal. Dan terakhir ada as-saut at-tikrari atau makror, yaitu bunyi getaran. Nah, kemudian contohnya dari salah satunya tuh di sifat al-aswat al-infijarah. Nah, itu tuh ada salah satu bunyi ta, yang mana ta itu bersifat bunyi letupan atau hambat. Kemudian di al-aswat al-ihtikakiyah itu ada bunyi asa, yang mana al-aswat al-ihtikakiyah itu bunyi geseran atau frikatif. Nah, itu sudah berbeda di dalam sifat makhrajnya. Contohnya seperti tabat. Itu kan dita itu kan terhambat, ada hambatan, yang mana at itu jadi terhambat ketika dibunyikan. Kemudian di dalam contoh sa, yaitu ada lathwiyun, yang seperti tadi contoh dari kata lathwiyun atau lathatun. Lathwin itu lathwiyun, itu tuh masuk ke bunyi geseran yang mana tidak terhambat, tetapi hanya seperti ada geseran dalam kata lathwiyun tersebut. Lalu bagaimana persamaan antara bunyi at sama as atau sa sama ta itu? Karena di dalam sifatnya atau cara artikulasi atau sifat makhrajnya itu tuh sudah berbeda dalam mengeluarkannya. Ketika at itu hambat, ketika as itu geser. Nah, di dalam tempat artikulasi at sama as itu sama ternyata. Ketika at sama as itu tempat artikulasinya yaitu laminoa alveolar, yaitu daun lidah dan gusi. Jadi ketika keluar kata as sama at itu ternyata tempat artikulasinya itu sama, yaitu lamino alveolar, walaupun dalam sifat makhrajnya itu berbeda. Jadi walaupun ada perbedaan tapi ada kesamaan dari dalam penyebutan huruf at sama as. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.